Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya, Pak Izini Amar, dan juga Rifan Fauka. Saya akan menjelaskan tentang laporan UTS aplikasi peminjaman buku dari matkul Sistem Operasi. Saya akan menjelaskan beberapa konten terlebih dahulu, yaitu adalah latar belakang pembuatan aplikasi pada Basel, fungsi atau tujuan, fungsi dan tujuan aplikasi ini dibuat. Yang ketiga ada penjelasan sintaks yang digunakan untuk program ini. Yang pertama latar belakang. Latar belakangnya adalah pengelolaan data yang lebih efisien dengan menggunakan aplikasi ini, maka informasi peminjam buku akan lebih diatur dengan baik, termasuk data buku yang sedang dipinjam dan waktu si peminjam meminjam buku. Pembuatan aplikasi peminjam buku ini juga untuk menghindari kesalahan manusia. Jadi, aplikasi ini dapat melakukan otomasi ID dan memvalidasi input, juga memastikan data yang telah dimasukkan apakah sudah benar atau belum. Kemudahan akses dengan aplikasi peminjaman buku ini dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pengguna yang berwenang untuk menggunakan aplikasi ini. Banyak fitur yang mudah untuk dipahami oleh si pengguna atau user, dan juga dapat menghindari kebingungan untuk si pengguna baru. Yang kedua, ada fungsi atau tujuan. Saat ini fungsi dan tujuan pembuatan aplikasi CRUD peminjaman buku masihlah sangat terbatas. Di antara fungsi dan tujuan si aplikasi ini adalah penambahan buku yang bisa dipinjam oleh si peminjam, menampilkan buku-buku yang terdaftar, mengubah data buku-buku yang sudah diinput ke database, menghapus buku yang tidak terdaftar lagi, menambah dan menampilkan data si peminjam, dan yang terakhir ada keluar dari program aplikasi peminjaman buku. Yang ketiga ada penjelasan sintaks. Saya akan menjelaskan beberapa sintaks yang ada di program ini. Yang pertama ada database file dan peminjaman file, digunakan untuk menyimpan nama file database, buku, dan peminjaman. Yang kedua ada valid username dan valid password, berfungsi jika pengguna salah memasukkan username atau passwordnya, maka akan ada pesan login gagal, silahkan coba lagi, dan jika berhasil, maka akan ada pesan login berhasil. Yang ketiga ada lihat buku, digunakan untuk menampilkan data buku dari database. Lalu ada get last ID dan get last peminjaman ID. Gunakan untuk mendapatkan ID terakhir dari buku dan peminjaman buku. Lalu yang kelima ada generate auto ID dan generate auto peminjaman ID. Digunakan untuk menghasilkan ID baru secara otomatis. Yang keenam ada pinjam buku, digunakan untuk menambahkan data peminjam berdasarkan ID buku. Yang ketujuh ada tambah buku, ubah buku, dan hapus buku. Digunakan untuk menambah data buku, memperbarui data buku, dan menghapus data buku. Sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akan pindahkan ke Rifan Fauka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Fauka dari kelompok 2 dari kelas MI1B. Dari kelompok 2 ingin menjelaskan Basel. Untuk memenuhi pelajaran sistem operasi. Dan kita mulai saja. Pertama-tama kita download dulu bebas virtual box-nya. Kalau di sini saya memakai VirtualBox Oracle. Bisa juga pakai VMware, apa saja terserah. Nah, ini saya sudah buat juga ini. Saya menggunakan Linux Ubuntu. Kalau teman-teman mau Linux, Red Hat, semuanya bebas. Bebas. Soalnya itu Linux. Mari kita mulai saja ya. Kita pencet di sini, kita start. Ya, di sini kita masukkan passwordnya. Dan ya, kita sudah masuk desktop Linux Ubuntu. Yang pertama-tama kita akan menaruh Baselnya. Di sini saya menaruh Baselnya di desktop, di file UTS ini, UTS final, terus dimasuk ada lagi UTS. Nah, di sini. Ini file Baselnya nih .sh. Dan ini database dari yang peminjam. Ya, ini kita hapus dulu, sabar.
Dan ini database bukunya. Nah, baiklah, kita akan menjalankan program Baselnya tersebut. Pertama-tama kita bakal masukin show application. Bebas sih, bisa juga. Mana ya? Saya pernah nemu nih. Ya, enggak. Di sini aja. Show application. Lalu nih masuk ke terminal. Kalian juga bisa nyari di sini. Terminal. Nah, ini masuk ke terminal. Nah, sudah masuk ke menu terminal seperti inilah. Ininya gambarnya. Pertama-tama sebelum kita menjalankan programnya, kita lihat dulu, yuk kita intip dulu Basel lah sedikit. Dan sepertinya semua ininya sudah dijelaskan oleh teman saya Faiz, dan sini saya hanya menambahkan saja. Ya, pertama di sini untuk database-nya nih. Ini database peminjam dan database bukunya. Dan gimana bisa jadi Basel? Nah, kalian harus pagar tanda seru garis miring bin garis miring bas. Nah, ini bakal menjadi Basel. Ini untuk membaca isi dalam file database tersebut dan peminjaman TXT tersebut. Dan ini untuk password dan username-nya. Dan ini untuk memasukkan nilai dari username dan password. Di sini saya menggunakan username-nya admin dan passwordnya 123. Lalu di sini untuk validasi untuk jika passwordnya salah. Dan di sini fungsi untuk lihat buku. Di sini fungsi untuk lihat yang minjam. Di sini menggunakan cat. Keduanya cat itu kalau dalam dalam batu. Apa sih itu? Terminal itu. Ya, ini menggunakan cat itu nanti bakal menampilkan isi dalam file tersebut. Ini untuk generate auto ID-nya. Ini untuk generate ID bukunya. Dan ini untuk auto generate ID peminjamannya. Lalu di sini fungsi untuk pinjam buku nih. Nih, pertama masukkan ID, terus lihat dulu disamain di dalam database bukunya, database file itu. Ini untuk validasi jika ID tersebut tidak ditemukan. Dan ini validasi untuk jika buku itu sudah dipinjam. Lalu setelah itu di sini untuk masukkan nama peminjamnya. Di sini memanggil generate ID-nya. Jadi ID-nya itu dipanggil, dan sini untuk auto tanggal yang mendapatkan tanggal saat ini, tanggal peminjamannya. Dan ini untuk menambahkan data pinjaman ke file peminjam. Nah, lalu masuk ke fungsi tambah buku. Nah, ini untuk generate ID-nya, generate auto ID-nya. Di sini masukkan judul buku, genre, penerbit, penulis, dan ini untuk format untuk memasukkan file ke dalam database file. Dan di sini fungsi ubah buku. Nih, fungsi untuk ubah buku, pertama dicari dulu, masukkan ID dulu. Pertama masukkan ID, terus lalu dicari di dalam ke database file. Lalu ini validasi jika ID buku tidak ditemukan. Lalu di sini akan menampilkan data buku tersebut, data buku yang dicari tersebut. Lalu masukkan judul, genre, penerbit, dan penulis. Lalu masukkan ke dalam database file. Nah, di sini untuk validasi fungsi hapus buku. Nah, ini sini. Nah, ini validasi untuk jika ID buku tersebut tidak ditemukan. Ini menghapus jika ID buku itu sama. Lalu ini masukkan
ini ya, password ID ID buku tersebut di in place. Dan ini untuk menu tampilannya nih di sini ya, kita lihat saja dulu. Mari kita lihat. Nah, di sini nanti kalian bakal tahu. Nah, pertama sudah masuk ke terminal, lalu karena saya nyimpan baselnya itu ada di desktop, maka kita pindah CD itu untuk pindah ke directory desktop. Jadi formatnya tuh CD, nama directory, lalu karena saya masuknya ke itu directory UTS, kayak tulis lagi UTS final, lalu baselnya itu kan di dalam UTS, directory UTS, lalu kita tulis lagi. Nah, maka sudah masuk ke directory yang ada baselnya. Lalu kita tinggal titik garis miring nama basel tersebut. Di sini saya menamakan uts.sh. sh itu jenis filenya. Nah, lalu kita masukkan username itu, username namanya admin kan ya. Passwordnya 123. Ya, login berhasil. Nah, di sini tampilan awalnya. Pertama-tama kita bakal tampilkan daftar buku. Ya, tidak ada karena saya belum menambahkan daftar buku. Mari kita tambahkan dengan memencet nomor 2. Nah, masukkan judul buku. Cara tadi masukkan genre edukasi. Masukkan penerbit Kalimalang. Kalimalang. Penulis Rifan. Nah, kan sana sudah ditambah, mari kita lihat isi buku database bukunya. Nah, terlihat 01 itu ID-nya, cara menjadi Furi itu judul bukunya, edukasi itu genrenya, Kalimalang itu penerbitnya, dan Rifan itu penulisnya. Oke. Mari kita tambah lagi bukunya. Cara menang di game Among Us. Genre bukunya edukasi. Penerbitnya Sidu. Penulisnya Reza Keca. Mari kita tampilkan lagi. Nah, tuh ID nomor 2, cara menang di game Among Us. Genrenya edukasi, penerbitnya Sidu, penulisnya Reza Keca. Lalu kita bakal perbarui data bukunya. Kita pencet nomor 3. Lalu masukkan ID yang akan diperbarui. Masukkan ID. Jika ID-nya tidak ada dalam daftar buku, kita coba yuk. Maka buku dengan ID 3 tidak ditemukan. Jadi kita harus sama dengan apa yang ada di dalam database bukunya. Baik, kita nomor 3. Lalu nomor 2, nomor 1 aja. Nah, kita perbarui nih. Kan pertama awalnya cara menjadi Furi. Nah, kita ini cara lolos PNS. CPNS. Genre bukunya action. Penerbitnya Rehan. Terus penulisnya Rusdi. Nah, kita tampilkan lagi. Nah, tuh ID nomor 1, ID-nya tetap sama, tapi cara nama bukunya itu cara lolos tes CPNS. Ininya action. Terus yang itunya penerbitnya Rehan, penulisnya Rusdi. Kita hapus buku. Coba.
Nah, kita tadi pilih opsi masukkan ID buku yang akan dihapus. Kita ini nomor 1. Lalu di sini selama ini sudah tidak ada ID nomor 1 di sini dan ininya kehapus, kita pinjam sekarang. Nah, kita kan karena di sini adanya 02, berarti kita hanya masukkan ID yang ada tersebut. Ini yaitu 02. Masukkan nama peminjamnya. Kita tampilkan peminjamnya. Sekarang kita masuk ke menu tampilkan peminjam nomor 6. Nah, ID 01 itu ID peminjamnya, 02 itu ID buku yang dipinjam, imut itu nama peminjamnya, dan itu ada tanggal peminjamnya. Nah, terus kita masuk ke menu keluar, dan di sini keluar dari program Basel. Dan itu saja demonstrasi dari program Basel kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata, mohon maaf jika ada kekurangan juga, karena yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.